Komunitas 1N3B adalah komunitas terbuka yang bergerak dalam pendidikan sains dan melek buku untuk kawasan terpencil di Indonesia yang lahir dari komunitas pangrango.com. Semangat mendasar gerakan ini adalah bahwasanya pendidikan mestinya bebas sekat geografis, suku, agama, ras, dan golongan sosial. Bermula dari tahun 2005, gerakan ini kemudian merembet ke komunitas pelancong, pendaki gunung, pejalan, fotografer, sampai penyelam. Sekarang gerakan ini diperuntukkan bagi semua komunitas dan individu yang memiliki semangat serupa. Tayangan ini bertujuan untuk menggugah dan membela semangat belajar mengajar guru dan murid setempat, untuk memberikan motivasi bagi guru dan murid yang tinggal di kawasan yang terisolasi, dan untuk menyebarkan inspirasi gerakan pendidikan yang semestinya bebas sekat geografis, suku, agama, ras, dan golongan sosial. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terluar di pantai barat Sumatera dan menjadi suatu kabupaten kepulauan, dan ini seharusnya kita berpikir lebih ekstra untuk membangun kabupaten ini. Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terdiri dari beberapa pulau, ada 4 pulau yang besar dan dikelilingi oleh laut. Melihat kondisi seperti begini, kita salah satu penyebab masalah pendidikan itu tidak tercover secara maksimal itu adalah teritorial. Kita transportasi di sana sini itu cukup besar. Maka pendidikan SMP 1 atap seperti begini itu salah satu juga jawaban bagaimana kita mengakses pendidikan sampai ke desa-desa. Dan pemerintah pusat, program pemerintah pusat untuk pengentasan wajib belajar ini untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai terasa manfaat itu. Januarius Langi lahir di Dusun Madobak, Desa Mentawai, Pulau Siberut. Ialah satu dari hampir 300 murid yang pada tahun 2009 bersekolah di SD SMP 1 Atap Madobak 07. Pada Mei 2009, Langi duduk di bangku kelas 7. Langi termasuk pelajar paling cerdas di kelasnya. Pada tahun ajaran 2009-2010, ia akan naik ke kelas 8 dan setahun kemudian kelas 9. Sebagaimana anak-anak Madobak terdahulu, Langi harus memilih apakah meneruskan sekolah atau berhenti. Apabila terus bersekolah, maka harus berpisah dengan orang tuanya dan tinggal di asrama pelajar di Muara Siberut. Di sanalah SMA terdekat yang mungkin ia bisa capai. Tapi hal ini bisa terwujud kalau orang tua sanggup mendanainya. Apabila berhenti sekolah, ia biasanya menikah dan tinggal sebagaimana penduduk Madobak pada umumnya. Bertani sagu, keladi, nilam, dan memulung rotan di hutan. Dilema yang dihadapi oleh Langi lazim dialami oleh pelajar khususnya di Pulau Siberut dan pada umumnya di Kepulauan Mentawai, yang nyatanya sekaligus tersekat secara geografis dan etnis terhadap pulau-pulau lainnya. Langi dan teman-temannya kini harus berjuang untuk merapel 3 budaya agar bisa bertahan hidup di abad ke-21. Industri, agraris, dan berburu memulung. Mampukah putra-putri melompat 3 zaman dan bersaing dengan anak-anak dari Padang,
Jakarta, bahkan mancanegara untuk menguasai abad ke-21 ini? Mohon nomor-nomornya ditunjukkan ya. Jadi kami nanti akan memanggil berdasarkan nomor urut yang telah dibagikan. Jadi jika nanti pengobatan telah dibuka kembali, mohon nomor urutnya dibawa dan ditunjukkan ke meja pendaftaran. Baik, kami pikir juga tadinya kami persiapan obat malaria. Namun pada kesempatan pengobatan massal kemarin, dari kurang lebih 400 pasien yang datang ke pengobatan, kurang lebih kalau dari saya setengahnya saya tidak menemukan gejala khas malaria, dalam arti panas tinggi, kemudian menggigil, kemudian berkeringat atau limpa yang membesar. Dari yang 200 datang, saya tidak menemukan. Tapi ya mungkin Dr. Hendra bisa menambahkan. Iya, jadi begitu juga dengan saya juga tidak menemukan gejala-gejala khas malaria. Lebih terutama kepada penyakit yang tadi ya, tentang kebersihan tadi, kulit, diare, dan juga cacingan. Paling banyak kita lihat cacing. Hampir semua anak-anak di sana cacingan ya. Betul. Tapi bukan berarti malarianya tidak ada, bukan berarti, karena yang idealnya adalah dilakukan pemeriksaan penyaring, screening. Jadi penduduk dikumpulkan lalu dites. Gitu. Karena kita hanya dari wawancara saja itu belum bisa mewakili. Jadi kalau tahapan untuk menegakkan diagnosis malaria, kita wawancara, kita pemeriksaan fisik, lalu kita laboratorium. Nah, pada kemarin kami hanya melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara. Seperti itu. Iya, memang sangat sulit ya sebenarnya ya. Itu sangat memakan waktu juga untuk wawancara itu dengan hambatan bahasa. Terutama bagi penduduk yang usianya sudah agak lanjut ya, di mana mereka sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi sulit sekali untuk menginterpretasikan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka keluhkan ke kita, itu sangat sulit. Tapi kebetulan kita beruntung sekali bisa dibantu dengan bidan dan para perawat di sana, di masyarakat setempat juga, untuk menerjemahkan apa yang mereka katakan. Jadi sangat terbantu sekali dengan hal ini. Namun mungkin satu hal yang membuat kita semakin sadar bahwa kesehatan tidak bergantung dari tenaga kesehatan saja adalah kenyataan di lapangan seperti ini. Karena ternyata walaupun berapa dokter diterjunkan, tanpa kita menguasai bahasa lokal atau penduduk lokal menguasai bahasa Indonesia, kita tidak bisa memberikan informasi yang optimal. Pada sesi penyuluhan kami membutuhkan tenaga penerjemah. Jangan ditakutkan, memang bisa terjadi ada yang tidak sampai ya informasi. Jadi menurut kami, selain tenaga kesehatan, untuk pembangunan daerah tertinggal sangat penting sekali untuk meningkatkan pendidikan, dan dari perilaku cacingannya ya, dari penyakit, itu sangat penting sekali untuk pembangunan infrastruktur dari desanya sendiri. Kalau infrastrukturnya sudah terbangun, air bersih sudah ada, jamban sudah ada, lalu perilaku hidup bersih sehat sudah ada, dari sekolah sudah diberikan, kami yakin kesehatan akan meningkat. Walaupun tenaga dokter belum maksimal, tapi intinya dari PHBS itu, perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rumah baca Tudukat resmi saya buka. Rumah baca Tudukat. Jadi kami ini Pak, tidak hanya menyampaikan buku aja, kita mencoba memberikan sedikit pengetahuan tentang pengelolaannya juga Pak. Iya, jadi ada training. Ada training pengelolaan rumah baca ini. Jadi yang minjam, terus harus ada kategori buku dan sebagainya. Memanage buku lah, kira-kira memanage pustaka. Ada database-nya buku juga di sini, itu dia.
2, 1. Lepas! Kemarin datang ke Desa Madobak, Bu, ya? Iya. Melihat secara langsung kegiatan kita mulai dari rumah baca, pengobatan, dan permainan sains. Iya. Kira-kira gimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan kita di sana, di Desa Madobak? Iya, sangat senang sekali, dan memang kami dari Pemda Mentawai, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu sangat antusias dan sangat berterima kasih terhadap kegiatan dari tim satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu bumi. Ya, begitu antusiasnya Pak Bupati dengan kegiatan dari tim ini, beliau langsung mendisposisi surat yang disampaikan kepada kami, kepada kita, dan langsung memerintahkan Pak Wakil Bupati untuk sekaligus membuka kegiatan tersebut di Madobak. Beliau langsung mendisposisi surat yang disampaikan kepada kami, kepada kita, dan langsung memerintahkan Pak Wakil Bupati untuk sekaligus membuka kegiatan tersebut di Madobak. Saya sebagai wakil masyarakat Kepulauan Mentawai membuka pintu selebar-lebarnya untuk institusi swasta dalam rangka menyalurkan program CSR-nya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih, Mas Surabagata. Kini Langi dan teman-temannya telah menggenggam ketapel waktu untuk merapel 3 zaman. Ia bisa menggunakan perpustakaan untuk mengetahui hal-hal yang belum dia ketahui, termasuk pelajaran yang pernah dia terima dari 1N3B pada Mei 2009. Apa yang terjadi di kaki langit ilmu pengetahuan sekarang mudah dia ketahui dari buku-buku yang ada di Rumba Tudukat. Sekalipun berbagai hal kelak menghalangi di luar Madobak untuk menuntut ilmu, buku-buku di perpustakaan itulah yang akan menghantarkan ilmu dan pengetahuan 3 zaman keharibaan Langi dan teman-temannya. Bagi anak-anak Madobak, buku bukanlah setitik ilmu, melainkan sungai pengetahuan yang mengalir dari masa ke masa. Langi dan teman-temannya tinggal mengayuh sampan di atas sungai itu. Video tutorial ini adalah sebagai panduan tahapan pendidikan sains yang diberikan dalam bentuk permainan, dengan harapan agar materi sains yang sulit dapat dipahami dalam waktu singkat dan dipraktekkan dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan murah. Video pendidikan ini akan disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya pada komunitas pendidikan. Botol, 1 kayu, dan 1 buah kertas. Cara kerjanya, kertas
kita taruh di atas botol yang disatukan atasnya. Kertas ini tidak akan sobek ataupun botolnya tetap akan berada di posisi semula. Akan terjadi getaran bolak-balik. Kita akan lihat apa efeknya kalau ada bangunan yang diletakkan di atasnya. Bangunan ini sebenarnya akan dirancang sebagai kompetisi untuk anak-anak tersebut. Jadi masing-masing kelompok akan merakit bangunan ramah gempa versi mereka. Kita menyediakan bahan dan alat untuk merakitnya. Mereka akan merakitnya sesuai dengan imajinasi dan pengetahuan mereka. Kemudian masing-masing kelompok akan mentes ketahanan bangunan ramah gempa ini di atas lempeng tektonik ini. Pada akhir percobaan nantinya akan dijelaskan mengenai teori tumpukan lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Jadi anak-anak akan diajak untuk mengasosiasikan kejadian yang sering mereka alami dengan teori-teori geologis yang mendasari terjadinya fenomena alam tersebut. Trilomba mini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Peribahasa ini menggambarkan pentingnya kesehatan jasmani dalam perkembangan kejiwaan anak. Menggabungkan 3 kegiatan olahraga sekaligus, lompat harimau, menembak atau membidik sasaran, dan berlari, dilengkapi dengan pertanyaan singkat mengenai pemahaman pengetahuan umum. Menjadikan permainan Trilomba mini ini sebagai aktivitas pelatihan kemampuan jasmani dan intelektual yang lengkap bagi anak-anak. Untuk melakukan permainan ini, kelas dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang akan saling berkompetisi. Setiap kelompok akan bersaing mendapatkan waktu tercepat untuk secara berurutan melakukan kegiatan lompat harimau bergantian, menjawab pertanyaan singkat mengenai pengetahuan umum, melempar bola tenis tepat pada sasaran, dan berlari secepatnya kembali ke titik awal. Saat melakukan lompat harimau, pemain belajar untuk mengukur kekuatan masing-masing. Kekuatan dan kesigapan diperlukan di sini agar pemain tidak ada yang cedera. Saat menembak sasaran, para pemain membutuhkan ketepatan dalam memperkirakan jarak sasaran. Ini yang sering disebut sebagai kecerdasan ruang. Permainan ini memadukan antara kemampuan berbahasa dan prinsip dasar fisika atau prinsip kerja pesawat telepon, yaitu getaran suara dapat merambat pada benda padat. Dalam permainan ini yang dibutuhkan dapat kita jumpai di sekitar kita, yaitu gelas kertas, bekas minuman, kaleng atau gelas plastik, lalu benang panjang, dan tusuk gigi atau korek api kayu. Untuk membuat pesawat telepon ini, caranya buat sebuah lubang kecil di dasar salah satu gelas. Masukkan satu ujung benang. Di dalam gelas, ikat benangnya di tengah korek api kayu atau tusuk gigi. Lakukan hal yang sama di dalam gelas lainnya. Benangnya harus cukup panjang loh, untuk memudahkan dua orang bisa berdiri berjauhan untuk menjaga benangnya agar tetap kencang. Korek api atau tusuk giginya harus ditekan kuat-kuat pada tiap-tiap gelas. Salah seorang berbicara melalui gelas
sementara seorang lainnya mendengarkan melalui gelas satunya yang didekatkan ke telinga. Benang akan mengirimkan getaran yang dihasilkan di dasar gelas yang dipegang oleh si pembicara. Ucapannya akan terdengar jelas oleh orang yang mendengarkan di ujung benang yang terentang kencang. Dalam permainan komunikata ini, caranya adalah sebagai berikut. Salah seorang mengucapkan beberapa kata melalui gelas, sementara seorang lainnya mendengarkan pada gelas satunya untuk dicatat. Kata-kata yang telah disampaikan oleh beberapa orang melalui telepon tersebut kemudian dicocokkan dan dilihat kesamaan katanya. Fasilitator akan mengumpulkan beberapa tanaman hutan seperti daun, ranting, bunga, jamur, dan jenis lainnya. Diusahakan yang warnanya juga berwarna-warni untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa warna hutan bukan hanya hijau saja. Dari seluruh benda tersebut dikumpulkan pada selembar kain putih dan kemudian kita tutup rapat. Kemudian kain dibuka dan anak-anak diminta untuk mengamati apa saja tumbuhan yang ada di dalam kain putih tersebut. Setelah selesai mengamati, kain putih akan ditutup kembali dan mereka diminta untuk mengumpulkan tumbuhan yang sama sebanyak-banyaknya yang jenisnya berbeda. Kelompok yang berhasil mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di dalam kain putih paling banyak dikeluar sebagai pemenang. Lalu fasilitator akan menjelaskan satu persatu nama umum dan nama latin tumbuhan tersebut beserta kegunaannya. Untuk itu kita butuh kamus biologi dan informasi tanaman apa saja yang umum berada di sana atau di lokasi. Ada dua bagian penting dalam pembuatan roket air. Yang pertama, badan roket. Bahan-bahan yang diperlukan adalah botol air mineral bekas berukuran besar, 2. Plastik mika untuk sirip roket, 3. Kabel tis, 4. Potongan sumpit bambu untuk sirip roket. Yang kedua, sistem peluncur. Bahan-bahan untuk membuat sistem peluncur ini adalah 1. Pipa paralon yang diameternya lebih kecil dari mulut botol. Potong pipa sepanjang 50 cm. Kedua, kabel tis gunakan yang paling panjang. 3. Pipa paralon yang berukuran sedikit lebih besar dari mulut roket bagian luar. 4. Tutup botol yang sudah dimodifikasi. 5. Tali atau karet besar yang diberi pengait untuk menambatkan peluncur di permukaan tanah. 6. Patok besi atau kayu untuk menambatkan peluncur. Permainan ini harus dilakukan di lapangan terbuka untuk memudahkan peluncuran ke angkasa. Roket ini akan bekerja berdasarkan tekanan udara yang diberikan ke dalam badan roket. Tekanan udara ini akan menekan air yang berada dalam badan roket. Air akan berfungsi untuk memberikan gaya dorong tambahan agar roket dapat meluncur sejauh mungkin. Sebelum permainan dimulai, siapkanlah peluncur roket air, beberapa botol air mineral bekas, ember, gayung, pompa angin, dan stopwatch. Persiapan: siapkan peluncur roket, pompa, dan ember berisi air. Pastikan peluncur tersebut berdiri kokoh dan tertambat kuat di permukaan tanah. Siapkan roket air yang akan diluncurkan. Pasangkan sirip untuk menambah efek aerodinamis. Ikatkan sirip yang sudah direkatkan dengan potongan bambu dengan kabel tis. Isikan air ke dalam botol aqua yang akan diluncurkan. Pasangkan roket ke dalam peluncur roket. Pasang pompa angin ke bagian bawah pipa dari peluncuran roket, kemudian pompa. Roket siap mengangkasa di atas peluncur. Ketika roket ditembakkan,
minta salah seorang anggota tim untuk menghitung kecepatan roket dengan mengukur lama roket terbang hingga roket itu jatuh ke permukaan tanah. Lokasi roket diukur untuk mendapatkan sudut luncur yang paling akurat. Buatlah variasi volume air dan sudut peluncuran. Selamat mencoba!